Saya, kalau tidak salah, di Kertanegara ketika itu beliau menyampaikan langsung kepada saya, sampaikan kurang lebih begini, Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu. Kalimat singkat itu sungguh berarti di hati kita semua, keluarga besar Partai Demokrat. Kabarnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional, karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terdahulu. Nah, jadinya Ibu Megawati juga tidak setuju pada saat lalu. Dan AHY ini tidak menyebut nama Pak Jokowi. Ini juga menjadi pertanyaan yang serius. Apakah memang Pak Jokowi lah tidaknya mengetahui tindakan Pak Muldoko terkait perebutan kursi ketua umum dari Demokrat? Bahkan AHY mengingat ketika Demokrat akan dikudeta pada saat lalu, ya konon katanya oleh Pak Muldoko dan lain sebagainya. Pada saat lalu memang rame ya, Pak Muldoko itu menggelar kongres luar biasa dengan mantan pendiri Partai Demokrat. Sekitar pada tahun 2021-an lah, itu menggelar kongres luar biasa, dan setidaknya Pak Muldoko akhirnya menjadi ketua umum versi KLB Muldoko. Nah, itu pun juga menjadi polemik, dan bahkan Demokrat pada saat lalu juga berprasangka buruk lah terkait pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi pada saat lalu, di mana Pak Muldoko itu masih menjadi kepala KSP di pemerintahan Pak Jokowi. Otomatis lah sangat tidak masuk akal sekali kalau misalkan Pak Jokowi tidak mengetahui Pak Muldoko ini ikut turut serta mengambil alih kursi ketua umum Partai Demokrat. Sangat tidak masuk akal sekali. Pada saat lalu bahkan juga ada berbagai macam spekulasi lah terkait pembegalan Partai Demokrat untuk memuluskan jalan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Dan bahkan disinyalir dari pengamat politik tidak mungkinlah Pak Jokowi tidak tahu dan lain sebagainya. Nah, dari pidato AHY ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya, karena AHY itu mengingat kembali ketika bertemu dengan Pak Prabowo terkait pengambil alihan Partai Demokrat. Bahkan Pak Prabowo itu menyebut hal itu tidak baik dan lain sebagainya. Dan bahkan AHY juga menyinggung terkait Ibu Megawati. Ibu Megawati bahkan juga sangat tidak setuju terkait ada pengambil alihan ketua umum Partai Demokrat pada saat lalu ya. Nah, tetapi yang cukup unik, AHY tidak menyebutkan Pak Jokowi. Wah, apakah memang Pak Jokowi ini setidaknya mengetahui hal tersebut dan mendukung Pak Muldoko? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat AHY bahkan dari pidatonya menyinggung nama Pak Prabowo yang tidak setuju ada pengambil alihan kursi ketua umum, dan bahkan dari Ibu Megawati juga tidak setuju terkait ada pengambil alihan kursi ketua umum. Ya, di mana itu Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu ketua umum partai terbesar di Indonesia. Jadi sangat tahu betul lah, membangun sebuah partai itu sangat susahnya minta ampun. Membuat kader-kader partai solid itu susahnya minta ampun. Jadi sangat tahu betul lah suka dukanya menjadi ketua umum dan lain sebagainya. Tiba-tiba kursi ketua umum AHY mau dikudeta dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini sangat terlihat jelas. Saya, kalau tidak salah, di Kertanegara ketika itu beliau menyampaikan langsung kepada saya, sampaikan kurang lebih begini, Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu. Kalimat singkat itu sungguh berarti di hati kita semua, keluarga besar Partai Demokrat. Datang dari seorang pemimpin, datang dari seseorang yang tahu persis betapa tidak mudahnya. Bahkan AHY juga menyebut demikian, Pak Prabowo juga tidak suka ada pembegalan kursi ketua umum pada saat lalu ya. Nah, bahkan juga AHY menyinggung terkait peran Ibu Megawati. Kabarnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, praktik-praktik politik yang amoral dan inkonstitusional, karena beliau juga pernah mengalaminya di masa terdahulu. Nah, memang sih Ibu Megawati pada saat lalu juga mengalami hal yang sama lah. Setidaknya ketua umum PDI pada saat lalu Ibu Megawati juga mau dikudeta, kurang lebih seperti itu. Jadi merasakan hal yang sama. Nah, jadinya Ibu Megawati juga tidak setuju pada saat lalu. Dan AHY ini tidak menyebut nama Pak Jokowi. Ini juga menjadi pertanyaan yang serius. Apakah memang Pak Jokowi lah tidaknya mengetahui tindakan Pak Muldoko terkait perebutan kursi ketua umum dari Demokrat? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas memang kalau kita lihat pada saat lalu itu nampak Partai Demokrat, kader-kader
kader Partai Demokrat itu tampak kompak sekali, sangat kompak sekali, dan akhirnya juga dari Kemenkumham juga memutuskan KLB dari Pak Muldoko tidak sah. Ya, menurut saya karena kekompakan Partai Demokrat. Dan ketika ada hal yang seperti kemarin terkait pengambil alihan kursi ketum dan lain sebagainya, akhirnya Demokrat saat ini lebih solid lagi. Nah, ini juga harus diambil pelajaran ya, setidaknya ya, memaafkan sih, tetapi harus tetap mengingat kejadian pada waktu lalu. Ya, semoga sajalah tidak ada pembegalan kursi ketua umum lagi ya. Tapi saat ini kayaknya PDIP yang sedang diobok-obok ya. Politik bukanlah sekedar permainan angka. Kadang politik memang adalah matematika. Menghitung peluang menang dan kalah. Probabilitas bisa dihitung berdasarkan statistik. Tapi politik yang sejati adalah tentang keteguhan menjaga idealisme dan seni perjuangan. Politik adalah tentang memilih jalan yang benar. Politik adalah tentang siapa yang berdiri di sisi kita ketika badai datang. Politik adalah tentang nurani, dan karena itu Partai Demokrat telah memilih jalan perjuangannya. Kita ada di sini bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi kita ada hari. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa ya, yang disampaikan oleh AHY. Tentunya hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, memang pada dasarnya kita tahu bahwa negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada ya. Ada yang memperjuangkan partai politiknya lah, ada yang memperjuangkan suatu jabatan, ada yang memperjuangkan suatu kekayaan, dan berbagai macam hal yang mereka memperjuangkan. Sedangkan masyarakat Indonesia mayoritas pasti memperjuangkan bagaimana menafkahi keluarga mereka yang di tengah-tengah krisis perekonomian saat ini yang begitu menurun. Nah, tentunya dengan masalah-masalah seperti ini yang kita cari adalah pemerintahan yang mereka mengatur roda ataupun porosnya pemerintahan yang ada saat ini. Nah, dalam pidato AHY di Partai Demokrat ya, beberapa hari lalu, itu acaranya dari 25 sampai ke 26 kalau nggak salah, dan itu dihadiri dari berbagai macam ketua-ketua partai politik. Ada dari PDI Perjuangan yang diwakilkan oleh Puan Maharani ya, dan berbagai macam koalisi-koalisi Kim Plus yang bergabung di situ. Tentunya seorang AHY yang begitu elegan, dengan santai, dengan tidak tergesa-gesa memberikan suatu komentar-komentar yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Sehingga ini adalah sebuah sindiran keras bagi seorang Jokowi dan Prabowo. Karena figur yang selalu menjadi sorotan publik saat ini yaitu cuma Prabowo dan Jokowi, dan Gibran juga. Lucunya teman-teman ya, lucunya saat ini presiden itu sebenarnya Prabowo, namun yang lebih tenar, yang lebih popularitasnya, yang lebih disorot media yaitu Jokowi. Jadi seakan-akan masyarakat bertanya-tanya nih, siapa sebenarnya presiden? Siapa sebenarnya yang terpilih jadi presiden? Apakah Prabowo ataupun masih Jokowi? Ya, karena peran yang dilakukan seakan-akan Joko Widodo itu belum mundur dari kursi presiden. Nah, inilah orang-orang yang memang haus akan kekuasaan, sehingga ia sulit untuk mempercayakan Prabowo untuk duduk di sana. Nah, harusnya Prabowo dapat menunjukkan suatu sikap tegas supaya ia mampu bekerja dengan baik. Karena kalau ada orang-orang seperti ini, maka itu jadi penghalang dan jadi janggalan untuk menjalankan tugas-tugas dari presiden. Ya, itu paling penting sebenarnya. Negeri ini rusak berat, gegara hukum dipegang orang-orang dobol. Keren-keren Mas AHY. Ya,
AHY anak dari Susilo Bambang Yudhoyono tentunya sudah dididik dari sekolah militer dan berbagai macam. Ya, disayangkan sekali ketika ada wakil presiden kita, ya, ketika berpidato saja masih diragukan begitu ya. Lebih cocok AHY lah dalam hal itu. Kita lebih senang kalau AHY yang duduk di sana. Benar Mas, jangan ikut si Fufafa takut dilalap. Ya, kita memang tidak harus ikut dengan orang-orang seperti itu. Ya, masalah simple. Ya, AHY diangkat oleh Jokowi, makanya Mulyono nggak disebut. Ya, dengan berbagai macam yang terjadi saat ini, tentunya harapan-harapan besar masyarakat adalah mereka mau negara ini damai, mereka mau negara ini berkembang. Walaupun perang dingin yang begitu luar biasa, saling melawan, saling menjatuhkan, ya, tetap kita dukung negara ini, itu yang paling penting. Ya, teman-teman, apa yang teman-teman tahu situasi-situasi politik di daerah masing-masing, silakan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.